Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kami, yaitu mengenai sumber dan pemetaan inovasi. Sebelum memulai presentasi, alangkah baiknya kita panjatkan puji syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas kehadiratnya kita dapat berkumpul dan melaksanakan perkuliahan daring pada pagi hari ini. Yang saya hormati Bapak Hendra Saputra sebagai dosen pengampu di mata kuliah Manajemen Inovasi, dan yang kami banggakan teman-teman sekalian. Sebelum mulai presentasi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 2, yaitu ada Andika Ferdiansyah Rahab, Aura Davisama, Cindy Wulandari, Devi Yulia, Fitri Handayani, M. Dava Farel, dan Rahinatul Jannah. Adapun topik pembahasan yang akan kami sampaikan yaitu pengertian inovasi, sumber-sumber inovasi secara umum, komponen sumber inovasi dalam konteks bisnis, sumber-sumber inovasi dalam organisasi, sumber lain dari inovasi, tahapan proses inovasi, dan contoh studi kasus pemetaan inovasi. Selanjutnya akan disampaikan oleh anggota kelompok saya. Pada pengertian inovasi, inovasi adalah suatu penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya. Menurut Everett M. Rogers, inovasi adalah suatu ide, gagasan, praktek, atau objek yang disadari dan diterima sebagai suatu hal yang baru oleh seseorang atau kelompok untuk diadopsi. Berdasarkan pengertian tersebut, Robbins lebih memfokuskan pada 3 hal utama. Yang pertama, gagasan baru, yaitu suatu olah pikir dalam mengamati suatu fenomena yang sedang terjadi. Contohnya itu termasuk dalam bidang pendidikan. Yang kedua, produk dan jasa, yaitu hasil langkah lanjutan dari adanya gagasan baru yang ditindaklanjuti dengan berbagai aktivitas, kajian, penelitian, dan percobaan sehingga melahirkan konsep yang lebih konkret dalam bentuk produk dan jasa yang siap dikembangkan. Yang ketiga, upaya perbaikan, yaitu usaha sistematis untuk melakukan penyempurnaan dan melakukan perbaikan atau improvement yang terus-menerus sehingga inovasi itu dapat dirasakan manfaatnya. Ada sifat perubahan dalam inovasi, ada 6 kelompok. Yang pertama, penggantian atau substitution. Contohnya itu seperti inovasi dalam penggantian jenis sekolah, penggantian bentuk perabotan, dan lain-lain. Yang kedua, perubahan atau alternation. Contohnya itu seperti mengubah tugas guru yang tadinya hanya bertugas mengajar ditambah dengan tugas menjadi guru pembimbing. Yang ketiga, penambahan atau addition. Contohnya itu seperti adanya pengenalan cara penyusunan dan analisis item tes objektif di kalangan guru sekolah dasar dengan tidak mengganti atau mengubah cara-cara penilaian yang sudah ada. Yang keempat, penyusunan kembali atau restructuring. Contohnya itu seperti upaya menyusun kembali susunan peralatan, menyusun kembali komposisi serta ukuran dan daya tampung kelas. Yang kelima, penghapusan atau elimination. Contohnya itu seperti upaya menghapus mata-mata pelajaran tertentu seperti mata pelajaran menulis halus. Yang keenam, penguatan atau reinforcement. Contohnya itu seperti upaya peningkatan atau pemantapan kemampuan tenaga dan fasilitas sehingga berfungsi secara optimal dalam mempermudah tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Sumber-sumber inovasi secara umum. Terdapat berbagai macam klasifikasi peluang sumber inovasi, diantaranya yaitu yang pertama, the unexpected. Temuan yang sifatnya tidak disengaja atau bisa dikatakan suatu hal yang tidak terduga, yang bisa berarti keberhasilan atau kegagalan tak terduga atau hal-hal yang di luar dugaan. Yang kedua, incongruities. Ketidaksesuaian antara realitas yang terjadi dan yang diasumsikan atau yang harusnya terjadi. Yang ketiga, process need. Muncul kebutuhan khusus yang menyebabkan si entrepreneur perlu berinovasi untuk menjawab kebutuhan khusus tersebut, seperti munculnya makanan kesehatan. Yang keempat, industri and market struktur. Kondisi pasar selalu mengalami perubahan, baik karena sikap konsumen berubah, terjadinya perubahan atau kemajuan teknologi, pertumbuhan sektor industri, dan lain-lain. Karena itu, industri maupun pasar akan selalu berubah, baik perubahan pada strukturnya, pada definisinya, dan juga pada unsur-unsur lainnya. Sebagai contoh, saat ini industri perawatan kesehatan sudah sangat berubah
di mana perawatan di rumah atau home health care dan pengobatan pencegahan atau preventive medicine telah menjadi tren yang menggantikan perawatan inap di rumah sakit ataupun pembedahan. Entrepreneur perlu mampu membaca perubahan semacam ini dan memanfaatkan peluang yang dimunculkannya. Yang kelima, demografis. Perubahan populasi seperti umur, tingkat pendidikan, pekerjaan, sebaran secara geografis, dan sebagainya juga bisa memunculkan peluang. Sebagai contoh, apabila usia rata-rata populasi meningkat, yang berarti peluang hidup menjadi lebih besar, maka permintaan terhadap industri perawatan kesehatan juga akan menjadi lebih besar. Yang keenam, change in perception. Perubahan juga bisa terjadi pada persepsi masyarakat tentang sesuatu hal, baik berupa pandangan maupun mengenai keadaan. Walaupun tidak tampak secara langsung, tetapi berubahnya persepsi masyarakat bisa sangat berpengaruh terhadap peluang usaha. Contohnya ditunjukkan oleh makin kuatnya persepsi masyarakat tentang perlunya memiliki badan yang sehat dan bentuk badan yang proporsional menyebabkan meningkatnya permintaan terhadap sarana fitness serta makanan-makanan penunjang kesehatan. Yang ketujuh, new knowledge. Ilmu pengetahuan merupakan dasar dari tercipta dan berkembangnya suatu inovasi. Penemuan baru biasanya merupakan sesuatu yang dilandaskan pada pemikiran baru, metode baru, dan pengetahuan baru. Perkembangan inovasi sejenis ini seringkali memerlukan waktu yang panjang, mulai dari tahapan inisiasi, sehingga akhirnya produk memasuki tahapan pemasaran, karena perlu selalu dilakukan berbagai jenis pengujian maupun perbaikan. Nah, selain itu, ada pun beberapa komponen yang bisa dijadikan sebagai sumber inovasi dalam konteks bisnis. Terdapat 3 hal yang mana bisa dijadikan sebagai sumber dari inovasi dalam konteks bisnis, diantaranya yaitu yang pertama ialah karyawan. Hal ini bisa berlaku pada usaha kecil maupun mikro, bisa dilihat pada suatu usaha ataupun bisnis dengan jumlah karyawan yang mungkin masih sedikit, tetapi tidak menutup kemungkinan inovasi juga diciptakan oleh pemikiran dari para karyawan. Selain itu juga, karyawan juga sudah rutin melakukan yang namanya pekerjaan sehari-hari, sehingga bisa dikatakan mereka pun menjadi ahli di bidangnya. Nah, yang kedua, konsumen. Dengan kita mengambil waktu untuk mendengarkan apa yang dikatakan oleh konsumen ataupun pelanggan, itu dapat meningkatkan jumlah inovasi untuk ide-ide inovatif, dan juga akan tahu apa sih yang diinginkan oleh si konsumen ataupun pelanggan. Konsumen seringkali memiliki ide-ide inovatif tentang bagaimana kebutuhan konsumen bisa lebih baik dipenuhi melalui produk ataupun layanan yang baru. Nah, yang ketiga yaitu pesaing. Dalam hal ini, yang poin paling penting yang harus diingat ialah untuk tidak hanya sekedar menyalin ataupun menjiplak produk pesaing yang sukses, tetapi bisa dengan melakukan analisis terhadap produk pesaingnya, dan jangan ragu untuk melakukan suatu hal yang lebih baik daripada apa yang dilakukan oleh si pesaing. Selanjutnya, sumber inovasi dalam organisasi. Ada beberapa sumber inovasi yang bisa digunakan dalam organisasi. Yang pertama, look for the next big thing, atau cari hal besar berikutnya. Kita harus selalu mencari apa yang dibutuhkan orang ke depannya, dan carilah hal-hal yang besar atau berpotensi besar di masa yang akan datang. Yang kedua, fokus on what won't change in the market, atau fokus pada apa yang tidak akan berubah di pasar, baik itu nilainya, manfaatnya, atau keuntungannya yang akan diperoleh konsumen dari pasar yang kita tuju. Kemudian fokuslah ke area-area tersebut untuk menciptakan inovasi berikutnya. Yang ketiga, fokus on frustration and compromises. Apa yang menjadi keluhan atau masalah yang membuat atau dibuat oleh konsumen Anda, dan jadikan hal itu peluang untuk menciptakan inovasi baru untuk mengatasinya. Yang keempat, to give halves, not what the halves have. Memberikan setengah, bukan apa yang dimiliki setengah. Hal ini bertujuan untuk meluaskan jangkauan pasar dan bisa lebih mengoptimalkan keuntungan.
Nah, yang kelima, it's just the steal, don't imitate. Kita hanya mencuri, jangan meniru. Ide apa yang bisa kita ambil atau adopsi dari industri lain yang ada di pasar yang kita tuju yang bisa diterapkan dan konsumen menyukai hal tersebut. Sumber lain sebagai inovasi. Adapun terdapat beberapa sumber lain sebagai inovasi. Di antaranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu teknologi atau ICT. Salah satu contoh dari teknologi itu yaitu internet. Internet merupakan teknologi yang paling populer dalam kategori ICT. Mengapa? Karena di dalam internet itu terdapat banyak sekali informasi-informasi yang bisa kita akses untuk menjadi acuan sebagai landasan untuk berinovasi. Yang kedua, media cetak. Contohnya itu seperti koran. Nah, peranan media cetak sebagai sumber inovasi juga harus diperhitungkan. Mengapa? Karena di dalam media cetak juga terdapat banyak sekali informasi-informasi yang bisa menjadi acuan untuk berinovasi ke depannya. Nah, yang ketiga yaitu biografi atau autobiografi. Dari biografi yang ditulis oleh orang lain atau tokoh itu sendiri yang mengandung nilai dan makna yang dianutnya, juga terdapat banyak poin-poin penting yang bisa menjadi acuan kita untuk berinovasi. Dan yang terakhir ialah every single moment of truth. Apa yang dimaksud dengan every single moment of truth? Yaitu setiap momen yang terjadi di dalam hidup ini juga merupakan sumber peluang dalam inovasi. Kemudian kita akan melanjutkan ke materi yang selanjutnya, yaitu F, tahapan proses inovasi. Terdapat beberapa tahapan dalam implementasi suatu inovasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu tahap pengetahuan. Nah, dalam tahap ini, seseorang belum memiliki informasi yang lengkap mengenai inovasi. Jadi oleh karena itu, informasi perlu disampaikan melalui berbagai saluran komunikasi yang ada. Bisa melalui media elektronik, contohnya internet, TV. Kemudian bisa melalui media cetak, contoh itu seperti koran. Dan maupun bisa melalui komunikasi interpersonal atau dapat diartikan sebagai berkomunikasi antar individu. Kemudian kita masuk kepada tahap yang selanjutnya, yaitu tahap persuasi. Nah, pada tahap ini individu tertarik pada inovasi dan aktif mencari informasi secara detail mengenai inovasi. Nah, tahap kedua ini terjadi lebih banyak dalam tingkat pemikiran calon pengguna atau adaptor. Dalam tahap ini akan muncul rasa menyenangi atau tidak senang terhadap inovasi, di mana rasa senang atau tidak senang tersebut dipengaruhi oleh karakteristik inovasi itu sendiri, seperti kelebihan inovasi, tingkat kerahasiaan, kompleksitas, dan dapat dicoba dan dapat dilihat. Nah, kemudian kita masuk ke tahap yang ketiga, yaitu tahap pengambilan keputusan. Setelah mengalami tahapan persuasi yang menimbulkan rasa senang atau tidak senang terhadap inovasi, calon pengadopsi inovasi akan menggali tahap pengambilan keputusan inovasi. Pada tahap ini, individu mengambil konsep inovasi dan menimbang keuntungan atau kerugian dari menggunakan inovasi dan memutuskan apakah akan mengadopsi atau menolak inovasi tersebut. Nah, dari hal tersebut, terdapat dua macam penolakan inovasi. Yang pertama itu penolakan aktif dan yang kedua penolakan pasif. Penolakan aktif sendiri yaitu penolakan inovasi setelah melakukan proses mempertimbangkan untuk menerima atau mencoba inovasi terlebih dahulu. Tetapi kalau penolakan pasif itu penolakan yang tidak mempertimbangkan sama sekali. Dan yang terakhir yaitu tahap implementasi. Pada tahap ini, pengadopsi mulai mengadopsi inovasi tersebut. Nah, pengguna inovasi akan menentukan kegunaan dari inovasi dan dapat mencari informasi lebih lanjut tentang hal itu. Tahap ini merupakan tahap di mana pengadopsi akan mengambil keputusan. Apakah dia mengadopsinya terus-menerus hingga menjadi sebuah rutinitas atau hanya diimplementasikan sementara waktu. Contoh studi kasus pemetaan inovasi. Nah, kami mengambil contoh kasus pemetaan inovasi pada bidang ekonomi kreatif yaitu UMKM. Judulnya itu pemetaan kendala dalam aplikasi ekonomi kreatif di Kota Bengkalis.
Nah, pemetaan kendala dalam aplikasi ekonomi kreatif di Kota Bengkalis, penelitian dilakukan terhadap beberapa usaha kecil menengah atau UKM yang mengangkat 7 subsektor industri kreatif yang ada di Kota Bengkalis, yaitu fotografi, kria, cleaner, fashion, penerbitan, periklanan, televisi, dan radio. Dengan batasan bawah subsektor yang lain belum tersedia di Kota Bengkalis. Hasil pemetaan atau mapping dari 50 responden pelaku ekonomi kreatif sebesar 38% memiliki latar belakang pendidikan di bidang ekonomi dan bisnis, dan selebihnya 62% tidak berlatar pendidikan di bidang ekonomi dan bisnis. Hal ini menunjukkan intensi berwirausaha pelaku ekonomi kreatif tidak didukung dengan adanya latar belakang pendidikan formal yang diperoleh, meskipun dapat bersumber dari faktor lain yang mempengaruhinya, seperti efikasi diri dan faktor lingkungan sosial. Hasil pemetaan kendala dalam aplikasi ekonomi kreatif ditinjau dari aspek administrasi, teknis, operasional, dan manajemen atau ATOM. Diperolehlah hasil bawah Handayani 2019. Pada aspek administrasi, 38% responden merasakan kendala yang paling dirasakan oleh pelaku industri kreatif, yaitu adanya regulasi bahan baku, khususnya subsektor industri yang mengandalkan sumber daya alam, di mana bahan baku yang digunakan diperoleh dengan cara harus diimpor terlebih dahulu sehingga harus melewati proses yang terkedap cukup rumit. Hal ini dirasakan pada beberapa pengrajin atau subsektor kria. Kemudian, 34% responden menyatakan adanya prosedur administrasi yang dirasakan masih sulit sehingga membatasi ruang gerak para pelaku industri kreatif. Oke, kesimpulan pada materi kami ini merupakan inovasi adalah suatu penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya. Dalam perusahaan, manajemen inovasi diperlukan karena ada ide-ide segar akan terus lahir di sebuah perusahaan dan menjadi sangat banyak. Keberadaan ide-ide tersebut harus diatur dan disusun secara sistematis agar tidak terjadi kesemrawutan. Inovasi yang harus dijalankan secara sistematis, efisien, dan berkelanjutan. Ini memerlukan suatu sistem untuk mengatur ide-ide ini agar lebih terstruktur.